Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Ivan Pradita. Di kesempatan malam ini saya akan membuat sesuai dari story saya waktu di IG itu, bahwa saya akan membahas mengenai hipnotis. Dan di situ temanya ini adalah apakah semua orang itu bisa mempelajari hipnotis dan apakah semua orang bisa untuk dihipnotis. Kita akan bahas lebih mendasar, tapi jangan lupa untuk itu kalian harus subscribe dulu channel di bawah ini. Dan kita langsung ke teorinya. Oke. Jadi mengenai apa yang sudah dibahas, kalian tentu tahu mengenai hipnotis itu seperti apa. Jika kalian tidak asing dengan kata hipnotis atau hipnosis, kalian perlu tahu bahwa hipnosis adalah sebuah ilmunya, dan hipnotis itu adalah seorang pelakunya. Sama pada halnya seperti gitar dan gitaris. Gitar itu adalah medianya dan gitaris adalah orangnya yang melakukan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai hipnotis, bagaimana sih hipnotis itu bisa terjadi. Dan apakah hipnotis itu ada bantuan goib atau mungkin mistik yang lain? Tentu itu akan menjadi banyak kali pertanyaan orang yang tanya ke saya mengenai hal itu. Mengenai hipnotis, apakah harus dilakukan dengan ritual dulu, atau dengan puasa, atau dengan tirakat, atau dengan yang lain? Jawabannya tidak sama sekali. Dan apakah semua orang itu bisa melakukan hipnotis? Bisa, semua orang bisa mempelajari hipnosis. Dan bagaimana sih hipnosis itu bisa dilakukan? Nah, untuk kesimpulannya nanti kita akan membahas dasarnya dulu mengenai pengenalan hipnosis. Hipnosis yang sudah saya jelaskan di awal adalah sebuah ilmu yang membawa kita pada kondisi normal ke kondisi trance. Nah, itu dalam tahapan hipnosis itu ada yang namanya adalah prainduksi dan induksi, deepening, dan sampai terminasi. Nah, ada lagi terminasi. Nah, itu adalah ada beberapa penjelasan mengenai dari prainduksi itu seperti apa. Kalau prainduksi, seperti kalian tahu, adalah bagaimana kita bisa mengetahui seperti apa sih tipe orang yang akan kita hipnosis. Apakah dia tipe orang yang susah atau yang mudah? Sebenarnya tipe orang untuk hipnosis itu ada 3 macam dalam teorinya. Yang pertama adalah mudah, yang kedua adalah moderat, dan yang ketiga adalah susah. Gitu. Dan seringkali kita melihat di televisi bahwa hipnosis itu sangat mudah sekali dilakukan. Nah, seperti itu. Karena mereka, seorang hipnosis itu sudah melakukan seleksi kepada mereka yang mudah dilakukan untuk hipnosis. Karena untuk keperluan entertain atau di panggung, kita tidak mungkin melakukan tahapan yang panjang. Untuk kita akan mempersingkat waktu dengan kita memilih orang yang mudah untuk kita hipnosis. Seperti itu. Dan penjelasannya lagi mengenai kenapa sih orang kadang merasa bingung, hipnosis kok gampang seperti itu, sepertinya luar biasa dan ajaib untuk dilakukan. Nah, sebenarnya hipnosis itu bisa dilakukan oleh semua orang kalau dia tahu caranya dan kuncinya. Dan apa semua orang bisa dilakukan untuk dalam kondisi hipnosis? Bisa, tapi beda-beda tahapannya. Seperti yang tadi dibahas, ada 3 orang yang tipenya beda-beda. Yang pertama adalah mudah, moderat, dan susah. Nah, seperti apa pembahasannya masing-masing untuk tipe-tipe orang tersebut? Kalau pemuda itu adalah tipe orang yang gampang menerima respon dari sugesti kita. Dan untuk yang moderat itu adalah orang yang setengah tidak terlalu sulit, tidak juga terlalu mudah. Jadi tengah-tengah aja. Dan kalaupun orang yang susah itu memang ada tipenya, hanya persentasinya kecil. Dalam teori ada 25% orang yang mempunyai karakter susah untuk dihipnosis. 25%.
Dan bagaimana sih cara kita bisa mempelajari hipnosis? Untuk bisa mempelajari hipnosis tentu kita tahu teorinya. Hipnosis itu tadi yang saya bahas adalah kondisi normal yang kita bawa ke dalam kondisi trance. Dan itu tidak sama sekali menggunakan bantuan goib, jin maupun yang lain mistik atau apapun. Kita hanya perlu mengetahui kuncinya. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa melakukan pendekatan, bagaimana kita bisa melakukan kepercayaan, menarik kepercayaan kepada orang yang akan kita hipnosis. Dan pada prainduksi, tahapan awal adalah prainduksi. Kita melakukan adalah percakapan, komunikasi, bagaimana kita bisa membuat si klien itu nyaman dengan kita, sampai akhirnya kita akan melakukan induksi. Nah, pada prainduksi tersebut, kita pernah, kalaupun kalian pernah lihat, ada orang yang pernah seperti ini saat mau dihipnotis, seperti jari lengket. Itu adalah tahapan untuk kita mengenali kondisi dari klien tersebut. Apakah dia tipe orang yang mudah atau orang yang susah. Kalau dia responnya cepat, dia akan tidak bisa membuka tangannya seperti apa yang dikatakan oleh si penghipnotis tersebut. Misalkan, dalam hitungan ketiga, tangan Anda akan lengket selengket-lengketnya seperti ada lemnya. Dan pada saat si penghipnotis itu meminta untuk membukanya, dia kesulitan untuk membukanya. Maka adalah dia tipe orang yang mudah untuk dihipnosis. Dan pasti itu akan lebih gampang untuk kita membawanya ke induksi. Nah, pada dasarnya, pada prainduksi tersebut ada yang namanya tadi membangun kepercayaan bersama klien. Setelah membangun kepercayaan, baru kita akan melakukan yang namanya tes sugestivitas. Nah, sekalian kalau misalkan memang tes sugestivitas itu sudah berhasil, kita bisa melanjutkannya lagi ke induksi. Induksi itu juga ada beberapa jenisnya. Ada dua, secara umum itu ada dua tipe induksi. Yang pertama adalah rapid induction atau misalkan kayak misalkan tangan kejut, shock induction, ya. Dan yang kedua adalah seperti relaksasi bertahap atau progressive relaxation. Ya, jadi itu untuk tipe orang yang moderat atau susah, itu bisa dilakukan. Jadi kita melakukan relaksasi bertahap mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu yang namanya relaksasi progresif atau progressive relaxation. Dan untuk rapid induksi sendiri, kalian pernah lihat misalkan orang berjabat tangan sama si penghipnotis, tiba-tiba dia tertidur. Itu termasuk shock induction atau rapid induction. Dan itu dilakukan untuk orang tipe-tipe yang mudah dihipnosis. Nah, setelah kita bahas mengenai dua jenis tersebut, tentu ada dong pembahasan lain. Apa sih kenapa hipnosis itu kadang kata orang bisa disalahgunakan untuk kejahatan? Kadang saya juga sendiri berpikir kenapa sih orang berkesimpulan seperti itu. Padahal kunci hipnosis bisa terjadi itu karena ada kesepakatan antara si klien dan si pelaku hipnosis. Harus ada kerjasama. Kerjasama di sini adalah kesepakatan. Jadi tidak ada paksaan sama sekali. Perlu diingat, tidak ada paksaan sama sekali. Jadi dia ikhlas untuk dilakukan hipnosis. Nah, kayak gitu. Nah, pada saat itu dia akan melakukannya dengan santai dan rileks, tidak ada paksaan karena dia ikhlas. Seperti itu. Dan untuk apa sih tipe-tipe orang yang biasanya susah untuk dihipnosis? Kita akan bahas ke situ. Untuk tipe orang-orang yang susah dihipnotis, biasanya dia tipe orang yang biasanya seperti saya, pengalaman pribadi saya adalah mereka yang sudah sedikit mengenali tentang hipnosis. Biasanya dia sudah susah untuk hipnosis. Agak sedikit susah sih, bukan susah banget ya. Karena dia udah tahu tahapan-tahapannya nanti akan terjadi itu seperti apa. Dan itu akan menimbulkan was-was untuk dirinya dia sendiri walaupun dia mau untuk hipnosis seperti itu. Dan mungkin ada beberapa lagi sih yang menjadi faktor pemicu sulitnya orang untuk hipnosis, mungkin karena dia kurang fokus atau mungkin dia terlalu memikirkan sesuatu yang tidak menjadikan dia berada di tempat itu, pikirannya tidak fokus, pada kesimpulannya sama seperti itu. Dan untuk pembahasannya nanti mengenai bagaimana sih belajar hipnosis yang benar dan cepat,
kayak gitu. Dan untuk belajar hipnosis yang perlu kalian tahu, kita harus bisa mengerti dalam setiap tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan tadi. Ada prainduksi, ada induksi, ada deepening dan terminasi. Prainduksi tadi saya sudah jelaskan mengenai tahapan awal sebelum kita melakukan ke induksi hipnosis atau kondisi hipnosis sebenarnya. Induksi adalah saat kita membawa dalam kondisi normal ke kondisi trance hipnosis. Dan yang ketiga adalah deepening. Deepening ini adalah pendalaman trance seseorang pada saat kondisi hipnosis. Jadi kita memperdalam lagi untuk bisa memasuki alam bawah sadar si klien tersebut. Dan yang keempat adalah terminasi, bagaimana kita membawa kondisi klien yang dalam kondisi hipnosis, kita membawa lagi ke kondisi normal. Itu adalah empat tahapan awal, 4 tahapan yang dilalui dalam kondisi hipnosis. Nah, kalaupun memang kita melihat seperti yang kejahatan di jalan, yang sudah saya jelaskan tadi adalah mengenai bagaimana itu bisa terjadi, itu adalah murni penipuan, bukan hipnosis. Karena sudah dijelaskan bahwa hipnosis itu dilakukan karena ada kesepakatan atau kerjasama antara si pelaku dan si klien. Jadi tidak mungkin di jalan kita tepuk barangnya ke orang si pelaku tersebut. Itu nggak semudah itu. Karena kita tahu dalam tahapan hipnosis itu panjang sekali prosesnya. Panjang prosesnya, tidak semudah sesingkat yang dilakukan orang-orang di jalan. Kalau misalkan dia melakukannya dengan sesuai tahapan tersebut, mungkin dia udah ketahuan sama orang-orang yang di sekitarnya bahwa dia akan melakukan kriminalitas. Yang dilakukan mereka adalah pengalihan atau penipuan, bagaimana dia bisa membawa atau mengalihkan perhatian si korban untuk bisa menyerahkan apa yang dia targetkan. Misalkan katakan HP atau dompet atau mungkin barang berharga lain yang dibawa sama si korban. Nah itu makanya kita hati-hati dalam perjalanan kita di jalan supaya tidak menjadi korban yang menjadi korban mirip seperti hipnosis, atau mungkin bisa disebut itu gendam ya. Biasanya orang itu menyebutnya itu gendam kayak gitu. Dan saya tidak mempelajari tentang gendam. Yang saya pelajari tentang adalah hipnosis modern. Nah, setelah hipnosis itu ada tahapan lagi untuk keperluan pengobatan, atau kita kenal dengan hipnoterapi. Hipnoterapi ini adalah tahapan bagaimana seorang praktisi hipnosis memberikan sugestivitas yang positif, sugesti positif kepada klien yang memiliki keluhan psikis atau mungkin masalah mental lainnya seperti trauma, fobia, atau mungkin kelainan seksual. Itu juga bisa disembuhkan dengan hipnoterapi. Nah, tapi pembahasan kali ini kita tidak akan membahas masalah hipnoterapi lebih mendalam lagi, karena yang kita bahas di sini adalah dasarnya saja mengenai hipnosis. Mungkin next video saya akan bahas bagaimana tahapan selanjutnya dalam kita melakukan hipnotis. Mungkin itu sekian dari saya. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu dan pemahaman seperti apa yang kalian harapkan. Tulis di komentar apa yang pengen kalian tanyakan kepada saya. Saya akan coba balas satu-satu kalau memang ada pertanyaan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.